أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن كان على دينه إلى يوم لقائه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah kawan-kawan dari Binaku Akademi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ane minta maaf di sini karena lokasi rumah Ane ini jadi tempat pasar malam jadi agak berisik. Ini sudah minggir ternyata masih ada juga dapat berisik juga. Jadi Ane terpaksa matikan sebentar ini ya kamera. Sambil mencari tempat yang lebih aman sambil kita melanjutkan kajian insyaallah. Barakallahu fiik. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga suara Ane tetap jelas ya Ustaz Abdul ya. Ya, jelas, Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat kita ditundanya ajal dalam kondisi kita belajar Al-Quran. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya memilih hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepadanya untuk bisa mempelajari Al-Quran. Di Al-Quran ini adalah kalamullah. Orang-orang yang Allah taala dekatkan kepada Al-Quran ini adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang yang hidup yang diberikan hidayah Islam itu Allah Ta'ala berikan hidayah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Berapa banyak kita lihat di sekeliling kita, di kiri dan kanan kita lihat orang-orang di tempat yang keramaian lah. Dari orang yang kita lihat itu berapa persen orang yang baca Al-Quran? Berapa persen orang yang bisa baca Al-Quran? Berapa persen orang yang mau belajar Al-Quran? Bahkan tidak sampai setengahnya mungkin. Kenapa? Ya, padahal mereka orang Muslim semuanya. Mereka orang Muslim. Dan mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang sholat. Tapi mereka tidak belajar Al-Quran. Nah, itu hakikatnya bukan karena mereka tidak belajar Al-Quran. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak berikan mereka hidayah untuk mempelajari Al-Quran. Mereka belum menjadi orang yang Allah Ta'ala pilih untuk belajar Al-Quran. Ya, sehingga ya meskipun mereka tetap sholat, mereka tetap zakat, puasa, haji, tetapi Al-Quran ini adalah hidayah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan beberapa malaikat ya, untuk untuk berinteraksi dengan wahyu di antara Jibril dan Allah Subhanahu wa taala numpang di sini, Mas. Numpang isi kajian. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pilih hamba-hambanya, pilih tidak semua rasul yang tidak semua orang Allah Ta'ala jadikan sebagai rasul, maka begitu juga tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai pengemban wahyunya. Orang-orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai pengemban wahyunya adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang hanya Allah Subhanahu wa taala cintai. Kenapa? Karena Al-Quran ini itu adalah kalamullah, adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk terbesar tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang adalah dengan mengajari dia Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang maha penyayang,
Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dialah yang mengajar Al-Qur'an. Maka tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah taala adalah ketika Allah taala gerakkan hatinya untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masih di bab ya Fadlul Quran, masih di bab tentang keutamaan Al-Qur'an. Kita sekarang masuk di hadis yang berapa ini? Hadis yang selanjutnya itu kemarin kita sudah membahas tentang hadis dari Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Al-Quran, iqra wartaqi, iqra warqah waratil kama kunta turatil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uhu. Itu hadis yang kemarin yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sahibul Quran, dia di hari kiamat nanti itu disuruh untuk membaca Al-Quran, kemudian disuruh untuk naik, dan disuruh untuk membaca terus sampai apa? Sampai sekuat dia, sampai terakhir, sampai bagian terakhir dari hafalan dia. Kenapa? Karena manzilah dia itu ditentukan dengan apa? Dengan akhir ayat yang dia baca. Ini begitu besar keutamaan membaca Al-Quran, dan ini hadis ini masih ada hubungan dengan hadis yang sekarang kita akan bahas. Hadis yang sekarang ini itu masih ada hubungan erat dengan hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari jalur Mu'adz ibnu Anas. Bukan Mu'adz ibnu Jabal ya, Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsana min dau'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihada. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Al-Qur'an, siapapun orang yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut, ulbisa walidahu, maka pada hari ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti itu kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, itu akan dipakaikan tajan. Taj itu artinya adalah mahkota. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran itu hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dimuliakan. Dengan apa dimuliakannya? Dengan dipakaikan mahkota. Tajan, mahkota pada hari kiamat nanti. Dau'uhu ahsanu min dau'i syams, yang mana mahkota tersebut itu cahayanya, sinarnya itu jauh lebih indah, jauh lebih bagus daripada sinar matahari fi buyutid dunya, di rumah-rumah di dunia ini. Laukan fikum, seandainya ini benda ini ada di tengah-tengah kita. Fama dhannukum billadzi amila bihada. Nah, itu Allah Ta'ala, begitu cara Allah Ta'ala memuliakan kedua orang tua dari seseorang yang menghafal Al-Quran. Itu kalau kedua orang tua yang menghafal Al-Quran saja, kedua orang tua dari anak yang menghafal Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan seperti ini, maka apalagi anak yang hafal Al-Quran tersebut. Nah, itu diantara sebagian dari terjemahan hadis ini. Jadi jemaah kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum kita lanjutkan, ini hadis tentang bahwasanya hari kiamat nanti itu orang yang hafizul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang sahibul Quran, sahabat Al-Quran, itu akan diberikan mahkota. Nah, ini ada banyak versi, ada banyak riwayat.
Ada 4 riwayat minimal. Jadi ada 4 riwayat yang menjelaskan hal ini, dan itu nanti kita akan sebutkan masing-masing insya Allah. Semua riwayat ini itu akan kita sebutkan pada pertemuan ini karena itu saling berhubungan dan saling melengkapi, dan itu saling saling berkaitan. Sehingga nanti 4-4-nya ini kita akan sebutkan juga, termasuk juga kesimpulan dari hadis-hadis tersebut. Ya, kita mulai dari hadis yang pertama ini. Di sini, di hadis ini, hadis di depan kita ini, hadis Mu'adz bin Anas, itu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti kemuliaan itu disebabkan oleh Al-Quran. Kemuliaan seseorang di dunia itu disebabkan oleh Al-Quran. Kemuliaan seseorang di akhirat itu juga disebabkan oleh Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran ini, maka kedua orang tua dari orang yang menghafal Al-Quran, orang yang punya hubungan dengan Al-Quran, itu kecipratan berkahnya. Kecipratan berkahnya. Kecipratan berkahnya itu ya kebagian, dapatlah kebaikan dari orang yang menghafal Al-Quran tadi, gitu kan. Apa itu berkah yang didapatkan oleh kedua orang tua ini? Yaitu dia di hari kiamat nanti akan dimuliakan dengan cara apa? Dengan cara diberikan mahkota. Mahkota ini diberikan di hadapan orang-orang ya, karena itu ulbisa itu artinya dipakaikan. Dipakaikan itu artinya itu di hadapan orang, di hadapan manusia. Ya, karena itu kan fi'il madhi lil majhul gitu kan. Jadi bukan orang tua yang memakai, tetapi orang tuanya tuh dipakaikan. Nah, jadi artinya ada orang yang memakaikan ada orang yang memakaikan mahkota tersebut. Artinya itu dipakaikan di depan khalayak ramai, gitu kan. Ulbisa tajan. Nah, dipakaikan apa? Dipakaikan mahkota. Nah, mahkotanya ini ada banyak sekali versinya, nama-namanya. Ada yang mengatakan ini adalah tajul waqor. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan sebagai tajul waqor. Tajul waqor itu adalah mahkota keagungan. Ada lagi disebutkan tajul karomah. Tajul karomah adalah mahkota kemuliaan. Gitu kan. Dan juga disebutkan di dalam riwayat ini tajun min nurin, mahkota dari cahaya. Dan itu semua ada dalam hadis-hadis Nabi SAW yang akan kita sebutkan nanti. Jadi intinya seorang yang hafal Quran, orang tuanya akan kecipratan berkah dari hafalan Quran dia. Dengan apa? Dengan dia itu memperoleh kemuliaan. Apa itu kemuliaannya? Dipakaikan di depan khalayak ramai mahkota dari cahaya. Nah, dau'uhu, sinar dari mahkota ini, kilauan dari mahkota ini itu lebih indah daripada kilauannya matahari. Saking mulianya itu kilauannya itu lebih indah dan lebih bagus daripada kilauannya matahari fi buyutid dunia, di antara rumah-rumah dunia, kalau memang itu bisa ada di rumah-rumah dunia. Nah, itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan orang tuanya dikarenakan menghafal Al-Qur'an. Jadi cuma yang dirahmati Allah, kalau ingin memperbaiki masa anak kita, maka yang paling kan kepada anak-anak kita adalah mengajari mereka Al-Quran. Kalau kita mau memperbaiki kita di dunia di akhirat, maka yang pertama harusnya kita lakukan adalah memperbaiki hubungan anak itu. Kita korbankan di jalan itu adalah berkorban di jalan Al-Quran untuk anak-anak kita. Itu kan. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang akan membawa keberkahan dalam hidup kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ajarkan kepada anak kita ilmu dunia, sehebat apapun ilmu yang kita ajarkan kepada dia, maka anak itu pada hari kiamat nanti akan lari dari kita.
Kita ajari anak kita ilmu bisnis, itu kan, sampai kita ajari dia strategi menjadi orang kaya raya, menjadi konglomerat, bagaimana cara menangkan tender, bagaimana cara negosiasi yang bagus, yang pasti diterima. Itu kita ajari dia ilmu tentang bisnis. Nah, pada hari kiamat nanti, anak yang kita ajari ilmu bisnis ini akan kabur dari kita. Nah, akan melupakan kita, jasa kita dilupakan semuanya, gitu kan. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana kondisi hari kiamat nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana manusia itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dia akan lari dari maknya, dari ibunya, dan juga akan lari dari bapaknya. Wa fasilatihi allati tu'wih, dia juga akan lari dari semua keluarganya yang dahulu membela-bela dia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istrinya, dari sahibatihi, dari istrinya dia akan lari, dan juga wa bani, dan dia juga akan lari dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada kiamat nanti itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, disibukkan dengan urusannya masing-masing. Urusan apa? Urusan hisab, urusan pahala. Nah, seandainya hari kiamat nanti itu datang seorang wanita, seorang ibu datang kepada anaknya, nah ini ibu sekarang sedang membutuhkan pahala, ini ibu sudah banyak dosanya, dulu kamu ibu yang mengandung kamu ketika hamil, kemudian ini ibu yang berikan kamu air susu, ibu yang rawat kamu ketika malam kamu sedang demam, ibu yang rawat. Sekarang ibu sedang butuh pahala dari kamu, tolong berikan ibu sedikit saja pahala. Maka apa jawaban dari anak itu pada hari kiamat nanti? Anak itu akan menolak dengan keras, tidak, pada urus sendiri dirimu sendiri. Hari ini aku hanya akan mengurus diriku sendiri. Nah, itu siapa itu? Siapa itu? Anak. Jawaban seorang anak di hari kiamat nanti ketika ibunya minta pahala. Kenapa? Ya enggak dikasih. Kenapa? Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, itu kan. Begitu juga seorang bapak minta pahala kepada anaknya, enggak akan dikasih. Mau nangis darah pun enggak akan dikasih oleh anaknya. Itu kan. Seorang anak datang kepada ibu minta disayang-sayang, datang kepada seorang bapak minta disayang-sayang, minta pahalanya, tidak akan, gitu kan. Kalau di dunia ini anak kita minta apapun kita kasih, gitu kan. Bahkan kadang-kadang minta sesuatu yang dilarang Allah pun kita kasih juga, saking sayangnya kita. Kadang-kadang kita tuh saking sayangnya kepada anak kita melanggar aturan Allah demi sayang kita kepada anak kita. Naudzubillahi min dzalika. Pada hari kiamat nanti nggak ada ceritanya itu, nggak ada ceritanya. Nah, semua kasih sayang terputus, terpotong, gitu kan. Jadi kalau kita di dunia ini mengajarkan anak kita ilmu dunia saja, itu kan, ilmu bisnis, cari duit saja, hari kiamat dia akan mendurhakai kita, akan lari dari kita semuanya. Kita ajari dia ilmu matematika, hari kiamat dia akan lari dari kita. Di hari dunia ini kita ajari dia bagaimana cara ilmu bahasa Inggris saja tanpa ada ilmu agama, itu dia hari kiamat akan lari dari kita. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan sekalian, kalau kita ajari anak kita Al-Qur'an, maka hari kiamat dia yang akan cari kita. Dia yang akan cari kita. Kita nggak perlu cari anak kita, dia yang cari kita di hari kiamat nanti. Gitu. Hari kiamat ketika miliaran manusia, bahkan mungkin triliunan makhluk hidup berkumpul di situ, kita cari anak kita, nggak usah nyari anak kita yang akan cari kita, gitu kan. Kenapa kita dicari oleh anak kita? Untuk dia dipakaikan di atas kepala kita taj, apa itu? Mahkota. Mahkota apa?
mahkota keagungan, mahkota kemuliaan. Itu anak yang akan cari-cari kita. Mana bapakku, mana ibuku? Kenapa? Aku ingin bagaikan mereka mahkota di hari kiamat nanti. Itu kan. Itu apa itu? Al-Quran. Ini kalau kita ajari anak-anak kita tuh Al-Quran, gitu kan. Kita tenang hidup kita di dunia sebelum di akhirat. Hidup di dunia tenang, hidup di akhirat itu tenang. Gitu kan. Kenapa? Udah beres urusan kita di hari kiamat nanti sudah dibereskan sama siapa? Sama anak kita. Gitu kan. Dengan apa? Dengan kita ajari mereka Al-Quran. Gitu kan. Dengan kita ajari mereka Al-Quran, maka investasi pendidikan terbesar dari seorang orang tua kepada anaknya adalah investasi belajar Al-Quran. Ya, seandainya kita tuh harus keluar uang 1 miliar supaya anak kita tuh bisa lulus Iqra 6, itu adalah harga yang murah. Jemaah ini itu murah, itu 1 miliar demi anak kita bisa lulus Iqra itu harga yang murah, sangat-sangat murah. Ya. Dibandingkan dari balasan yang Allah Ta'ala sediakan. Seandainya kita harus habiskan semua harta kita, seandainya kita konglomerat kaya raya, seandainya kita tuh taipan di negeri ini, kemudian kita habiskan semua harta kita demi anak kita tuh bisa hafal Al-Quran, itu adalah harga yang sangat-sangat murah. Tidak ada yang mahal untuk Al-Quran, semuanya murah. Kenapa? Karena balasannya. Karena balasannya yang luar biasa. Nah, kita tuh kalau habiskan duit kita untuk sekolahkan anak kita ke luar negeri, sekolahkan anak kita ke London, ke Amerika, itu hari kiamat nanti dia akan kabur dari kita, durhaka sama kita, nggak akan mikirkan diri kita, dia pikirkan diri sendiri. Tapi kalau anak kita didik, kita habiskan harta ini demi untuk mengajari mereka Al-Quran, demi Allah, mereka yang akan membahagiakan kita di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka jemaah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mulai sadar diri, ya, kita harus mulai koreksi lagi sistem pendidikan kita, ya, sistem pendidikan anak-anak kita, dan juga skala prioritas pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Gitu kan. Sayang itu Pak, anak-anak itu ketika mereka masih muda, itu akal pikiran mereka masih segar, masih sangat cocok untuk diberikan Al-Quran, untuk dihafalkan Al-Quran. Anak-anak itu jauh lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Itu kan. Dan saya itu kadang-kadang murojaah surat apa gitu kan, sama anak saya yang pertama. Itu anak kedua saya tuh dia masih umur 3 tahun itu ngomong juga ya gitulah, anak umur 3 tahun dia cuma dengarkan kakak yang pertama dia itu murojaah Al-Quran, dia sudah hafal Al-Quran, sudah hafal umur 3 tahun, sudah hafal juz 30. Itu kan, bukan 30 juz ya, juz 30, sebagian dari juz 30 sudah hafal. Itu cepat sekali anak-anak itu. Maka akan sangat disayangkan sekali akal yang masih segar ini diisi dengan nyanyian balonku ada 5 dan sebagainya. Itu akan sangat merugikan sekali, sangat disayangkan sekali. Gitu kan. Itu maka skala prioritas pendidikan yang pertama kali harus kita berikan kepada anak kita adalah Al-Quran, bukan yang lainnya. Itu bukan yang lainnya. Mubadzir itu anak itu akalnya itu kalau diisi di anak kecil tuh akalnya diisi dengan selain Al-Quran itu sangat-sangat mubazir, jemaah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kita ubah sistem pendidikan kita. Jadikan Al-Quran itu adalah prioritas utama bagi anak-anak kita. Demi apa? Demi masa depan kita sendiri, Pak. Gitu kan. Jadi demi masa depan kita sendiri, gitu kan. Kemudian yang kedua demi masa depan anak-anak kita, gitu. Jadi kita sebenarnya tuh ketika mengajarkan anak kita Al-Quran, kita juga sebenarnya tuh sedang memikirkan tentang diri kita sendiri. Kita juga punya mau punya keuntungan di balik hal tersebut, ya karena jujur saja manusia ini adalah makhluk yang mementingkan diri sendiri, makhluk yang oportunis, makhluk yang mementingkan diri sendiri.
Pokoknya kita tuh kalau melakukan sesuatu harus ada keuntungannya. Kalau nggak untung, buat apa dilakukan? Gitu kan. Buat apa dilakukan? Gitu kan. Jadi ketika kita mengajarkan anak kita Al-Quran, itu sejatinya itu adalah demi apa? Demi kebaikan kita sendiri, kita, gitu kan. Yang pertama kali itu yang pertama kali mendapatkan keuntungannya adalah kita sendiri. Itu ya, diri kita yang harus kita pikirkan. Ya buat apa anak kita masuk surga kalau kita nggak ada di sana? Naudzubillah min dzalik, buat apa? Gitu kan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kenapa kita ajarkan anak kita Al-Quran? Demi kemaslahatan mereka sendiri juga. Demi kemaslahatan anak kita. Tapi yang nomor satu adalah diri kita sendiri. Kita harus selamat di dunia yang sementara dan juga di akhirat yang selama-lamanya. Itu kan. Itu yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bakti kita kepada orang tua. Kalau kita ini ingin berbakti kepada orang tua, maka cara yang paling terbaik adalah dengan cara menghafalkan Al-Quran. Cara paling baik cara paling baik kita tuh berbakti kepada orang tua adalah dengan apa? Dengan kita menghafalkan Al-Quran. Itu cara terbaik. Dengan kita bersahabat dengan Al-Quran. Itu adalah cara terbaik untuk berbakti kepada orang tua kita. Kenapa begitu, Ustadz? Ya, karena dengan kita menghafal Al-Quran, kita berhubungan dengan Al-Quran, jadi sahabat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan orang tua kita. Itu otomatis. Itu orang tua ketika anaknya itu berhubungan dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, itu orang tua otomatis akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala tanpa melihat amalan dari kedua orang tuanya, tanpa melihat kualitas amalan dari kedua orang tuanya. Selama orang tuanya itu masih beriman, selama orang tuanya itu masih beriman kepada Allah Ta'ala, bukan orang kafir, maka kalau anaknya itu hafal Quran, itu sudah otomatis dia akan dimuliakan tanpa melihat kualitas amalan dari kedua orang tuanya. Nggak dilihat itu, ini bapaknya tukang mabok dulunya, nih emaknya nih nggak jelas kerjaannya, tukang gibah, tukang namimah, itu ya. Bapaknya nih apa namanya ya berandalan, emaknya juga naudzubillah, itu kan pergi pagi pulang pagi, itu kan. Itu ya mungkin terkadang orang tua itu ya amalannya itu jelek, amalannya itu ndak seperti yang apa yang kita harapkan, itu kan. Ya karena Allah Subhanahu wa taala kan berikan hidayah tuh sesuai dengan yang Allah taala kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau enggak bisa berikan hidayah kepada siapa yang kau inginkan. Tapi Allah taala yang bagi-bagi hidayah gitu. Jadi ya terkadang kita tuh melihat sebagian orang tua itu amalnya itu ya jauh dari kata bagus, ya kan. Mau pakai jilbab aja itu sudah mending, meskipun jilbabnya itu masih seperti bungkus lontong, itu kan nggak sempurna, itu kan nggak sesuai dengan syariat, tapi mereka mau berhijab aja sudah alhamdulillah. Jadi terkadang kualitas amalan orang tua itu tidak baik, tidak sebagus yang diharapkan, ya kan. Tetapi kalau udah orang tua seperti ini, apakah masih bisa ada harapan, Ustadz, kalau orang tua ini dimuliakan? Jawabannya masih bisa, masih ada harapan untuk kita memuliakan orang tua seperti ini. Caranya dengan apa? Caranya dengan anak tersebut itu menghafal Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Maka siapapun orang yang bersahabat dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan memuliakan orang tuanya tanpa melihat kualitas dari amalan orang tuanya. Ini mau orang tuanya ini mau amalnya kayak gimana. Tapi kalau anaknya itu hafal Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan muliakan orang tuanya. Gitu kan. Allah Ta'ala akan muliakan orang tuanya. Tapi dengan syarat orang tua itu masih beriman ya. Kalau bukan orang kafir ya. Dengan syarat orang tua itu masih beriman. Kalau sudah kafir, naudzubillah, itu tidak ada manfaatnya lagi. Jangankan orang tua hafal Quran, orang tuanya Nabi iman tidak ada manfaatnya.
Ya, seperti nggak ada manfaatnya, gitu kan. Maka selama orang tua itu masih beriman, insya Allah pasti dia akan kecipratan berkah dari anaknya yang hafal Al-Quran. Makanya kawan-kawan sekalian, kalau kita mau berbakti kepada orang tua, cara terbaik adalah dengan cara menghafalkan Al-Quran, dengan cara belajar Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Ini saya sudah tua, saya sudah bersahabat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jawabannya bisa. Bisa. Kenapa bisa? Kok Ustadz yakin sekali bisa itu? Yakin sekali ngomong bisa tuh. Itu landasannya apa? Landasannya adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Kenapa orang 40 tahun, 50 tahun itu masih bisa hafal Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Ada yang protes nih, oh kata siapa Ustaz, Al-Quran itu susah kok, susah dihafal kok. Tuh. Maka saya jawab, tuh kan, loh, saya harus percaya siapa? Percaya Anda atau percaya Allah Azza wa Jalla? Yang bilang Al-Quran itu mudah untuk dihafal itu siapa? Bukan saya. Yang bilang tuh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang bilang bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Dalam surat Al-Qamar Allah Ta'ala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu ada sekitar berapa kali? 8 kali ya disebutkan kalau nggak salah. Ada sekitar 6 kali disebutkan kalau nggak salah di surat Al-Qamar itu. Nanti silakan dicek sendiri. Itu kan. Itu Allah Ta'ala berkata, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan kami telah benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk diingat. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang berusaha untuk mengingatnya? Gitu kan. Jadi yang mengatakan Al-Qur'an itu mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Saya harus percaya siapa? Percaya firman Allah atau percaya perkataan sampean yang mengatakan Al-Quran itu susah untuk dihafal? Ya pasti saya percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti saya lebih percaya kepada firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Nah, mudah itu artinya bisa dilakukan oleh semua umur. Baik itu umur yang kecil maupun umur yang besar. Meskipun pada umur yang kecil itu lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan ketika umur sudah besar. Tetapi tetap sama-sama mudah. Syaratnya apa? Syaratnya fahal min muddakir. Adakah orang yang mau berusaha untuk mengingatnya, untuk untuk menghafalnya? Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang sudah berusaha menghafal Al-Quran, kemudian itu dia bilang, oh itu Al-Quran susah dihafal, itu tandanya apa? Tandanya apakah Al-Quran itu memang susah dihafal? Tidak. Tandanya bukan Al-Quran itu susah dihafal. Tandi itu adalah tanda bahwa dia kurang berusaha. Usahanya masih kurang. Usaha untuk hafal Quran dia itu masih kurang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menantang. Allah Ta'ala tantang itu. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau berusaha untuk menghafal? Artinya Allah sudah Azza wa Jalla sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Dan Allah Ta'ala tantang, fahal min muddakir, maka adakah orang yang berusaha untuk menghafal? Jadi kalau sudah Allah mudahkan dan Allah Ta'ala tantang mereka untuk menghafal Al-Quran, maka kalau sudah dimudahkan kemudian itu tidak bisa dihafal, itu tandanya bukan Al-Quran yang susah, tetapi tandanya usaha dia untuk menghafal Al-Quran masih belum maksimal, masih minim. Masih minim. Gitu kan. Jadi itu tandanya tuh usaha dia untuk menghafal Al-Quran masih kurang. Kan. Al-Quran itu kalau dia diulang 20 kali itu lengket kok. Sekali majelis kita ulang 20 kali. Gitu kan. Terus besok lupa lagi, ulang lagi 20 kali. Besok lupa lagi, ulang lagi 20 kali. Tapi kan meskipun lupa terus, pengulangan 20 kali yang kedua itu memantapkan pengulangan 20 kali yang pertama.
pengulangan 20 kali yang ketiga itu memantapkan kualitas hafalan dari pengulangan 20 kali yang kedua. Pengulangan 20 kali yang keempat itu memantapkan kualitas pengulangan 20 kali yang ketiga dan seterusnya. Gitu kan. Jadi tidak ada kata kata sulit untuk menghafal Al-Qur'an. Yang ada adalah kata menyerah. Yang ada adalah kata menyerah. Gitu kan. Dan itu sudah terbukti kok, sudah terbukti. Banyak itu di antara kawan di antara kaum muslimin umur 70 tahun itu di wisuda. Wisudanya bukan wisuda juz 30 ya, wisudanya 30 juz gitu kan. Ada beberapa bulan kemarin kita dengar ada nenek-nenek itu di mana itu sudah di wisuda 30 juz. Dia hafal Quran dalam waktu sekitar berapa? 5 tahun ya, 5 tahun atau 6 tahun itu. 5 tahun dan 6 tahun. Gitu kan. Lama ya Ustaz, ya emang lama gitu kan. Kalau kita baru ngapal Quran 2 tahun terus kita bilang, wah susah dihafal, itu tandanya itu kita belum maksimal usahanya. Coba dihafal selama 7 tahun, coba dihafal selama 10 tahun. Gitu kan. Wah susah Ustaz, itu berarti emang tandanya memang kita sudah tidak maksimal usaha kita. Gitu kan. Tidak maksimal usaha kita. Gitu kan. Masa kehidupan bahagia ribuan tahun ke depan, jutaan tahun ke depan, ya, miliaran tahun ke depan, kita disuruh untuk mengorbankan 10 tahun umur kita saja tidak mau. Kita coba deh baca hafal Quran selama 10 tahun, pasti hafal Quran deh. Gitu kan. Jadi kita korbankan 10 tahun umur kita demi apa? Demi kebaikan kehidupan kita yang di akhirat nanti yang miliaran tahun, yang selama-lamanya. Masa kita nggak mau mengorbankan 10 tahun untuk hafal Quran demi kehidupan kita yang selama-lamanya itu tandanya kita bakhil. Nah, tandanya kita cinta dunia itu. Itu tandanya kita cinta dunia, nggak mau mengorbankan waktu 10 tahun demi kehidupan akhirat untuk hafal Quran, itu tandanya kita masih cinta dunia. Gitu kan. Masih belum pantas untuk naudzubillah min dzalika untuk dicintai. Gitu kan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi cara kita terbaik kita untuk membahagiakan orang tua, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan cara belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, gitu kan. Nanti kita akan gandeng orang tua kita untuk masuk ke surga tanpa melihat kualitas amalan dari kedua orang tua kita. Bolehlah semua orang benci sama orang tua kita. Bolehlah seluruh dunia itu mengatakan orang tua kita brengsek apa itu kan, dibiarkan mereka bicara. Tapi yang jelas kita sebagai anak kita punya tanggung jawab untuk berbakti kepada mereka. Kita punya tanggung jawab untuk menggandeng tangan mereka menuju apa? Menuju surga. Gitu kan. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu adalah keutamaan bagi orang yang anaknya menghafal Al-Quran. Maka ini kemuliaan yang sangat besar, karena seseorang itu ketika sudah dipakaikan mahkota, itu tandanya apa? Itu tandanya dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Dia jadi raja. Nah, sudah dipakaikan mahkota itu berarti sudah hilang semua kesengsaraan dia itu. Sudah hilang semua kesengsaraan dia. Itu kan. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersahabat dengan Al-Qur'an, dan Allah taala mudahkan anak-anak kita semuanya untuk bersahabat dengan Al-Qur'an. Oke, barakallahu fiik. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga di sini yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini itu adalah sabda Nabi SAW di bagian yang kedua itu. Ya kan? Nabi SAW apa kata hadisnya itu? Nabi SAW bersabda, man qara al-Qur'an wa amila bima fihi. Nah, di bagian yang pertama itu saya lupa jelaskan itu. Man qara al-Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Nah, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Nah, yang perlu digaris di bawahi di sini adalah kalimat membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isinya. Nah, jadi
untuk seseorang itu bisa menjadi sahabat Al-Quran, itu di antara syaratnya ada dua. Yang pertama adalah dia selalu membaca Al-Quran. Ustadz, kalau menghafal Al-Quran itu masuk bagian mana? Jawabannya, menghafal Al-Quran itu masuk dalam kategori membaca. Menghafal Al-Quran itu masuk dalam kategori membaca. Gitu kan. Karena kalau menghafal Al-Quran itu sejatinya adalah membaca Al-Quran dari apa? Dari hati, gitu kan. Kalau kita tilawah itu sejatinya kita membaca Al-Quran dari mushaf. Tapi kalau kita tuh menghafal Al-Quran, itu sejatinya kita membaca dari hati. Jadi kalau menghafal Al-Quran itu masih masuk dalam kategori membaca. Nah, man qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan isi dari Al-Quran, maka orang tuanya akan mendapatkan kemuliaan yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan tadi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kalimat membaca dan juga kalimat mengamalkan, gitu kan. Jadi seseorang itu dikatakan dia sebagai sahabat Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran. Satu saja tidak ada, itu berarti belum masuk dalam kategori sahabat Al-Quran, gitu kan. Nggak ada orang yang sibuk membaca Al-Quran, sibuk hafal Al-Quran, tapi nggak mengamalkan isinya, gitu kan. Aturan-aturan Allah yang banyak dilanggar. Jawabannya, apakah dia termasuk dalam kategori sahabat Al-Quran? Jawabannya tidak, gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan isinya. Hafal Quran, itu baca Al-Quran, tapi durhaka sama orang tua. Apakah dia sahabat Al-Quran? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Itu kan. Atau sebaliknya, dia mengamalkan isi Al-Quran tapi tidak membaca Al-Quran. Akhlaknya baik, akhlaknya luar biasa, senyum sama orang muamalahnya baik, gitu kan. Mengamalkan isi Al-Quran, tetapi dia tidak rajin baca Al-Quran. Dia tidak membaca Al-Quran. Apakah ini bagian dari sahabat Al-Quran? Jawabannya tidak. Untuk menjadi sahabat Al-Quran itu dia harus menggabungkan menggabungkan kedua hal ini. Yang pertama adalah dia itu membaca Al-Quran, ya, baik secara tilawah maupun secara hafalan. Yang kedua, dia mengamalkan isi Al-Quran. Maka kalau ada satu saja dia hilang, maka itu sudah keluar dari kategori. Okay. Man qara Al-Quran wa amila bima fihi. Bisa. Mana tadi itu? Hilang tadi tempatnya. Afan. Bisa walidahu tajan yaumal qiyamati dauhu ahsana min daui syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum famadhannukum billadzi amila bihada. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di bagian terakhir hadis ini beliau bersabda fama dzannukum billadzi amila bihada. Jadi kalau seandainya orang tua dari penghafal Al-Qur'an saja itu diperlakukan dengan sedahsyat ini, maka bagaimana lagi dengan si penghafal Al-Qur'an itu sendiri, gitu kan. Jadi kalau orang tua saja itu kecipratan berkahnya itu dengan sudah seperti ini, apalagi dengan sumber berkahnya itu. Maka itu luar biasa lagi, sudah tidak terbayangkan lagi apa kira-kira yang akan Allah Ta'ala lakukan kepada dia. Ya. Barakallahu fiik. Itu riwayat yang pertama, yaitu ini dari riwayat Al-Imam Abu Daud dari sahabat Mu'adz ibnu Anas. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan juga adalah riwayat di yang lainnya. Jadi saya kumpulkan, jadi ada 4 riwayat yang terkait dengan mahkota Al-Qur'an ini. Yang itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an sahibil Quran, beliau bercerita tentang sahabat Al-Quran, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, hari kiamat nanti orang yang
yang menghafal Al-Quran, Sahibul Quran akan dipakaikan tajul waqor. Tajul waqor itu apa? Taju itu artinya adalah pahkota, al-waqor itu adalah keagungan. Wa yuksa walidahu hullataini la tuqawwamu lahuma ahlud dunya. La yuqawwamu lahuma ahlud dunya. Dia dan kedua orang tuanya itu akan dipakaikan dua pakaian. Dipakaikan pakaian yang agung, dipakaian yang mahal yang tidak pernah bisa dinilai oleh ahlu dunia. Fayaqulani, maka kedua orang tua tadi yang dipakaikan pakaian yang megah tadi itu bertanya, bima kusina hadihi, itu kan. Loh, kita kok bisa dapatkan pakaian seperti ini dari mana? Gitu. Jadi ceritanya ini kedua orang tua ini ya kedua orang tua yang ya amal baiknya tuh nggak bisa menyampaikan mereka kepada derajat tinggi ya. Ya ceritanya ya mungkin orang tuanya tuh apa namanya nggak terlalu soleh, ya, orang tuanya tuh ya kualitasnya seperti itulah ibadahnya, ada seadanya ala kadarnya. Jadi kalau cuma mengandalkan amal soleh mereka nggak akan mereka dapatkan kemuliaan ini. Kalau mengandalkan amal soleh mereka sendiri, mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan seperti ini. Makanya mereka heran itu. Oh, bima kusina hadihi. Oh, kami kok bisa dipakaikan pakaian megah seperti ini tuh. Kenapa? Dari mana? Fayu maka dikatakan kepada mereka berdua, di anakmu itu dulu akhdil Quran, dulu dia itu mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalian dimuliakan seperti ini karena karena anak kalian berdua itu dulu belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, akhirnya kalian berdua itu dimuliakan. Nah, Tsumma yuqalu lahu, maka dikatakan kepada sahabat Al-Quran, Iqra was'ad fi darajatil jannah wa ghurafiha fahuwa fi su'udin madama yaqra'u hadha kana hazzan kana au tartilan. Maka dikatakan kepada sahabat Al-Quran tadi, maka naiklah, baca dan naiklah, gitu kan. Baca dan naiklah. Maka dia terus membaca Al-Quran dari hafalannya sampai dia naik ke surga, sampai dia naik ke derajat-derajat al-surga sampai kapan? Sampai selesainya hafalan dia, baik itu dibaca dengan cepat ataupun dibaca dengan tartil. Ya. Itu adalah hadis yang kedua, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan ini adalah hadis yang hasan dan dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian hadis yang ketiga berkaitan tentang bab ini itu adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW itu bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajuli syahibi yaqulu li sahibihi hal ta'rifuni, pada hari kiamat nanti Al-Qur'an itu akan datang kepada sahabatnya dalam bentuk seorang laki-laki yang ganteng, rupawan, yang gagah. Maka dia bertanya kepada sahabatnya itu. Al-Quran bertanya. Jadi Al-Quran itu Allah Ta'ala akan jadikan bentuk bagi dia. Amalan bacaan Al-Quran dia. Maka dia akan bertanya kepada sahabatnya, hal ta'rifunu, kamu kenal aku enggak? Gitu kan. Maka sahabat Al-Quran ini menjawab, sahabat Al-Quran itu keheranan. Waman anta, siapa engkau ini? Gitu kan. Faqala ana alladzi kuntu ushiru lailaka wa uzmi'u hawajiraka. Kan. Ingat enggak, aku ini adalah yang membuat kamu itu selalu begadang karena membacaku, dan aku selalu membuatmu kehausan di siang hari. Jadi kalau malam itu kamu begadang gara-gara aku, di siang hari kamu menahan lapar berpuasa gara-gara aku. Nah, kenapa harus berpuasa gara-gara Al-Quran? Karena Al-Quran itu isinya perintah-perintah yang menyelisihi hawa nafsu. Maka demi untuk bisa mengamalkan isi perintah Al-Quran, dia banyak berpuasa, banyak melatih diri dengan
melawan hawa nafsu dengan berpuasa. Maka orang yang sahibul Quran itu kita akan dapati dia itu selalu banyak puasa dan dia itu banyak begadang. Berpuasa untuk apa? Untuk melatih diri, mengamalkan isi Al-Quran. Begadang untuk apa? Untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jadi yang kenapa dia begadang? Karena dia sibuk membaca Al-Quran. Kenapa dia berpuasa banyak? Karena dia sibuk mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya adalah perintah-perintah yang bertentangan dengan hawa nafsu. Maka demi untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran, dia perbanyak puasa. Supaya perintah-perintah Al-Quran itu bisa diamalkan. Makanya itu sesuai dengan hadis yang tadi. Man qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan isi Al-Quran. Di antara ciri orang yang mengamalkan isi Al-Quran, dia akan banyak berpuasa. Kenapa? Karena demi untuk menekan hawa nafsunya. Kenapa harus tekan hawa nafsunya? Karena Al-Quran itu berisi perintah-perintah yang menyelisihi hawa nafsu. Barakallahu fikum. Jadi analladzi kuntu ushiru lailaka. Aku ini yang membuat kamu selalu begadang demi untuk membacaku. Wa azma'tu wa uzmi'u hawajiraka, dan aku membuat engkau kehausan di siang hari. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Maka pada hari ini semua pedagang itu berada di belakang barang dagangannya. Maksudnya semuanya akan berada di jirin. Fayuda'u ala ra'sihi tajul fayu'tal mulku biyaminihi wal khuldu bishimalihi. Maka sahabat Al-Quran ini diberikan kerajaan di tangan kanannya dan juga diberikan kekekalan di tangan kirinya. Jadi tangan kanannya dia menggenggam kerajaan, di tangan kirinya dia menggenggam keabadian. Artinya Allah Ta'ala kumpulkan dalam diri dia antara kekekalan dan juga kerajaan. Jadi Allah Ta'ala berikan dia kerajaan yang kekal. Ini adalah senikmat-nikmatnya kerajaan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama kerajaan di dunia. Kerajaan di dunia baru 2 bulan jadi raja langsung goyang-goyang. Baru 2 bulan berkuasa, bahkan nggak sampai 2 bulan, mungkin 2 minggu berkuasa itu sudah dirongrong kekuasaannya, sudah dikritik lah, sudah dicaci maki sama rakyatnya, karena banyak orang yang menginginkan kekuasaannya. Itulah ciri-ciri dari kekuasaan dunia. Ciri-ciri kerajaan dunia kayak begitu. Mendapatkannya capek, mempertahankannya capek, hisapnya lebih capek lagi. Ada itu. Kekuasaan dunia itu seperti itu, kawan jemaah yang dimati Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan dunia itu, ya Allah, kalau kita mau sadar, kalau kita tuh mau berpikir dengan akal sehat itu ya Allah, yang namanya kerajaan dunia itu sudah dia mendapatkannya itu capek, kekuasaan dunia tuh didapatkan dengan capek, setelah itu dipertahankan juga dengan capek, setelah itu hari kiamat dihisap lebih capek lagi. Ya Allah, gitu kan. Makanya para salafus saleh itu mengatakan ini layat lubul imarati illa sufaha kama qalu. Ya, tidak ada orang yang berangan-angan menjadi penguasa kecuali orang-orang yang bodoh, gitu kan. Terus kenapa? Karena didapatkannya capek, mempertahankannya capek, kemudian hisapnya lebih capek lagi. Nauzubillahi ta'ala min dzalika. Itu kerajaan dunia seperti itu. Kerajaan akhirat, oh tidak. Orang sahibul Quran akan diberikan kerajaan di sebelah kanan dia, dan kerajaan di sebelah kiri dia. Allah Ta'ala gabungkan antara kerajaan dan juga kekekalan, sehingga dia menjadi raja selama-lamanya tanpa ada yang mengkudeta, tanpa ada yang memprotes, tanpa ada yang intervensi. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqor. Maka dia akan dipakaikan mahkota keagungan,
wa yuksa walidalu hullatani. Maka kedua orang tuanya itu juga dipakaikan pakaian yang sangat indah. La tuqawwamu lahu dunya wa ma fiha. Tidak bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Dua baju dipakaikan kepada kedua orang tua yang harganya kalau mau dibeli dengan dunia seisinya itu tidak akan sanggup membeli. Baik. Fayakulani, maka dua orang tua tadi itu bertanya, ya Rabbi anna lana hada. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, anna lana hada, ini kami dapat kemuliaan ini dari mana? Ini seperti yang kita sebutkan tadi, ini orang tuanya nanti ya enggak terlalu soleh lah. Amal soleh, amal kebaikannya ya seadanya aja itu. Gitu kan. Amal buruknya banyak, amal soleh seadanya. Gitu kan. Maka di hari kiamat nanti dia dipakaikan pakaian yang luar biasa, kaget dia. Kenapa? Ya karena ini untuk mencapai derajat ini itu amalan mereka nggak nyampe itu. Nggak nyampe, jauh banget, terlalu jauh. Itu gapnya sangat jauh sekali. Artinya mereka dengan amalan yang mereka bawa itu mereka dapatnya derajat ya segitulah pokoknya. Gitu kan. Tahu-tahu dimuliakan dengan kemuliaan yang agung. Kok kaget mereka ini? Ditanya, ya Rabb, anna hada. Ya Tuhan kami ini kami dapat kemuliaan seperti ini dari mana? Gitu kan. Amalan kami nggak nyampe untuk bisa dapat kemuliaan ini. Maka dikatakan kepada mereka, fayuqalu lahuma bita'limi waladikumal Qur'an. Ini disebabkan karena anak kamu itu dia mengajarkan Al-Qur'an. Dia mengajarkan Al-Qur'an. Yeah. Kemudian juga hadis yang keempat masih berkaitan dengan hadis yang ini juga, itu diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati fayaqulu ya Rabbi hallihi. Maka hari kiamat nanti Al-Qur'an itu datang kepada sahabatnya dan berkata kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Rabbku, hallihi, hiasilah dia dengan pakaian, bukan? Fayul basuta jul karomah. Maka si sahabat Al-Quran tadi diberikan apa? Pakaian tajul karomah, mahkota kemuliaan. Ya. Kalau tadi kan ada tajul wakor, mahkota keagungan. Ada lagi tajul nur, mahkota cahaya. Ada lagi nih di versinya lagi tajul karomah, mahkota kemuliaan, dan semuanya sama saja, tidak ada bedanya. Fayul basuta tajul karomah, maka dipakaikan di atas kepalanya itu mahkota kemuliaan. Fayaqul, maka si Al-Quran tadi itu berkata, ya Rob zidhu, ya Tuhan, ya wahai Rob, tambah lagi. Ini nggak cukup ini. Masih kurang ini, baru dikasih ke mahkota kemuliaan ini masih kurang. Zidhu, tolong tambah lagi. Fayul basu hullatul karamah. Maka sahabat Al-Quran ini akan dipakaikan hullah, dipakaikan pakaian al-karamah, pakaian kemuliaan. Tsumma yaqulu ya Rabb irdo anhu. Okay. Maka Al-Quran berkata kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Rabb, irdo anhu, ridhoilah dia. Kan? Fayardo anhu. Maka Allah Ta'ala ridho kepada dia. Fayuqalu lahu iqra warqa tazdadu bikulli ayatin hasanatan. Maka dikatakan kepada sahabat Al-Quran tadi, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah. Tuzadu bikulli ayatin hasanah. Maka setiap ayat yang kau baca itu akan ditulis kebaikan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, dan beliau Syekh Al-Albani mengatakan ini pada hadis yang hasan juga dalam Sahih At-Tirmidzi. Artinya hadis ini bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi ternyata kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua amal soleh itu terputus. Ya kalau orang tuh sudah meninggal itu ya sudah tidak bisa lagi menambah kebaikan, gitu kan. Tidak bisa lagi mengamalkan amalan yang bisa menambahkan kebaikan bagi
bagi dia, kecuali tiga hal itu, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi ternyata masih ada satu lagi, satu amalan ya, yang masih kita bisa lakukan di akhirat nanti, masih kita bisa lakukan, dan setiap kita melakukan amal soleh tersebut, maka itu akan bertambah kebaikan kita. Ajib ya ternyata. Amalan apakah tersebut? Amalan tersebut adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Gitu kan. Membaca Al-Quran dengan apa kalau sudah hari kiamat nanti? Membaca Al-Quran dengan hafalan. Ini adalah hadis yang paling jelas kata para ulama. Hadis seperti ini adalah hadis yang paling gamblang, paling jelas, yang menerangkan tentang keutamaan seseorang yang menghafal Al-Quran. Karena hari kiamat nanti sudah tidak ada lagi mushaf. Karena mushaf itu makhluk. Mushaf itu makhluk. Dan semua makhluk itu akan binasa bersamaan dengan datangnya hari kiamat. Kalau Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Kalau mushaf itu makhluk. Mushaf itu kan kertas. Mushaf itu adalah makhluk yang ditulis di atasnya kalamullah. Jadi makhluknya itu sirna, kalamullah tetap ada sampai selama-lamanya. Itu kan. Jadi hari kiamat nanti bagaimana seseorang akan membaca Al-Quran? Jawabannya adalah dengan cara hafalan mereka. Ini sekali lagi ini adalah hadis yang menunjukkan tentang betapa agungnya orang yang menghafal Al-Quran. Nah, jadi kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak ada lagi alasan bagi kita itu untuk tidak menghafal Al-Quran. Sudah terlalu banyak ini hadis-hadis yang sangat gamblang itu dan sangat vulgar hadis-hadisnya menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Maka kalau kita tuh tidak ada tergerak dalam hati kita untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu alangkah ruginya. Alangkah ruginya, alangkah ruginya. Tidak ada orang yang paling rugi selain orang yang berpaling dari Al-Quran. Tidak ada orang yang lebih rugi, lebih orang yang berpaling dari Al-Quran. Pada sejatinya Al-Quran ini adalah hidangannya Allah. Al-Quran ini itu adalah undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tuh menurun sebagai bukti cinta Allah Taala kepada kita. Allah Taala untuk turunkan surat bagi kita. Itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buktikanlah cinta kita dengan apa? Dengan cara mencintai orang yang mengirim surat ini. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah dengan cara membaca isi suratnya. Baca isi suratnya, pahami isi suratnya, dan lakukan apa isi yang tertulis dalam isi surat tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Ini karena sudah hampir jam 9 ya. Dan ini sudah kondisi di sini agak kurang kondusif, sangat ramai sekali. Banyak sekali berseliweran, ya tolong dimaklumi ini kegiatan 17 Agustus, ya kan, ya nggak tahu baru sudah lewat padahal, tapi tetap aja sebagian orang masih melakukan acara 17 Agustus. Ya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kekurangan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi jangan susah-susah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, Barakallahu Ustaz yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan yang mau bertanya, kita buka langsung open mic atau menuliskan di kolom chat Zoom. Pertanyaan untuk materi pada malam hari ini, atau mungkin di luar juga boleh, tapi mungkin yang tidak terlalu keluar gitu ya. Oke. Mungkin bisa raise hand yang mau bertanya langsung lewat open mic.
Oke, ada yang bertanya di kolom chat. Izin bertanya Ustadz, cara untuk tetap semangat menghafalkan ayat yang satu ayat tapi lumayan panjang. Tipsnya bagaimana ya Ustadz agar tidak lupa atau terbalik-balik? Dari Mbak Rara. Ustadz, cek. Oh, Afan, mic-nya belum dibuka. Iya, iya, Afan. Oke, Tadi Anda menjawab tadi tanpa buka mic ternyata. Afan. oke. Anda ulangi lagi. Jadi ada yang bertanya, cara tetap semangat menghafalkan ayat yang satu ayatnya tapi lumayan panjang. Tipsnya bagaimana Ustaz agar tidak lupa dan agar tidak terbalik-balik? Barakallahu fikum. Ini biasanya orang yang menghafal Quran yang masih suka terbalik-balik dan juga agak-agak sering lupa terutama ayat panjang ini biasanya ini apa yang tidak bisa bahasa Arab. Biasanya ini orang yang menghafal Quran dan dia belum paham tentang bahasa Arab. Jawabannya gimana tipsnya? Salah satu trik untuk menghafal dengan dobit yang pernah aneh lakukan juga, terutama untuk ayat-ayat panjang, adalah dengan apa? Dengan memperhatikan makna dari ayat tersebut. Perhatikan makna dari ayat tersebut, gitu kan. Contohnya ayat paling panjang dalam Al-Quran kan ayat dain itu, ayat hutang atau ayat hutang di bagian apa di halaman terakhir halaman sebelum terakhir di surah Al-Baqarah itu kan satu muka full gitu. Itu satu muka full gitu kan. Nah, caranya gimana Ustaz? Kalau aneh dulu sebelum waktu masih hafal Quran kan, ya waktu itu aneh ngapal Quran tuh masih bahasa Arab juga masih pas-pasan, gitu kan. Masih belum teramat, tapi aneh salah satu trik yang aneh lakukan adalah dengan memperhatikan maknanya. Karena itu kan pasti ada alur ceritanya itu. Ayat yang panjang itu kan pasti ada alur ceritanya. Ini Allah Ta'ala bilang apa sih? Oh, depannya tuh kul, gitu kan. Nah, itu nanti lihat itu ayat-ayat yang sering kebalik itu ayat apa. Nah, yang sering kebalik itu lihat maknanya apa tuh? Yang sering kata-kata yang sering kebolak-balik itu lihat aja maknanya apa. Dengan kita tahu maknanya, itu kita kan lebih menjiwai isi dari ayat itu. Oh, ternyata maksudnya tuh begini toh, gitu kan. Oh, ternyata kayak gini tuh maksudnya tuh, gitu kan. Jadi tinggal diikat aja. Oh, ayat yang ini itu maknanya ini, artinya ini, kata ini artinya ini, tinggal disusun nanti. Jadi pasti kan ada alur ceritanya. Yang namanya perkataan itu kan pasti ada siaknya, ada siakul kalam, ada runutannya. Nah, ketika kita menghafalkan Al-Qur'an dengan maknanya, nah kita jadi ngerti, oh kayak gini toh. Gitu kan. Jadi itu diantara tipsnya untuk menghafal Al-Quran itu usahakan dengan maknanya, diusahakan dengan maknanya. Ustaz, nggak bisa baca Quran, nggak bisa bahasa Arab. Justru ketika antum nggak bisa bahasa Arab, antum buka terjemahan, cari tahu ini artinya apa, gitu kan. Baik, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, itu jawaban untuk pertanyaan dari sahabat kita Rara ya. Kemudian dari Pak Ahmad Fatoni bertanya, izin bertanya Ustadz, mengapa kita harus mempelajari dengan detail tajwid dan makhraj? Apakah kesalahan kecil dari tajwid dan makhraj bisa merubah arti dari ayat? Barakallahu fikum. Jadi untuk tajwid, apakah kita itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Itu kan. Apakah harus dengan makhraj yang benar? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena itu adalah bahasa Arab. Nah, tapi makhraj tajwid itu dan makhraj itu ada yang levelnya itu sekedar benar, ada yang levelnya itu sempurna. Gitu kan. Jadi itu ada batasannya, gitu kan. Ada batasannya. Kalau dengung itu begini, itu kan begini, gitu kan. Kalau kolah tuh begini, gitu kan. Nah itu ketika seseorang itu sudah mengamalkan hukum tajwid, gitu kan,
mengamalkan hukum tajwid, nah, sesuai dengan kaidah, nah, maka itu dia sudah dikatakan membaca Al-Quran dengan benar, ya kan? Nah, meskipun ada lagi tahapan selanjutnya setelah membaca Al-Quran dengan benar, ada tahapan selanjutnya yaitu membaca Al-Quran dengan sempurna. Membaca Al-Quran dengan sempurna. Dengan sempurna bagaimana Ustaz? Dengan sempurna itu artinya itu apa namanya? Makhrajnya itu sifat-sifat hurufnya itu semuanya itu sesuai gitu kan. Semuanya itu sempurna, kamil, dan juga apa namanya semuanya sempurna. Nah, itu apakah kita diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan makhraj yang sempurna? Jawabannya tidak. Gitu kan. Tidak. Apa hukumnya mempelajari makhraj apa namanya? Huruf dengan sempurna? Jawabannya adalah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, kita harus kalau membaca Al-Qur'an dengan benar, hukumnya adalah fardu ain. Kita semua harus bisa baca Al-Qur'an dengan benar. Gitu kan. Dengan benar. Tapi apakah harus dengan sempurna? Jawabannya tidak. Gitu kan. Tidak harus dengan sempurna. Jadi kalau misalnya ada kesalahan sedikit mengenai ini sifatnya kurang, sifat hamesnya ini kurang, ini sifat rokhawahnya ini masih agak kurang. Itu apakah berdosa? Tidak, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Nah, tetapi yang penting adalah dia sudah sampai pada level yang benar. Nah, adapun untuk menyempurnakan, nah itu nanti hukumnya fardu kifayah. Ustaz, ini gimana caranya untuk untuk tahu ini makhraj saya sudah benar atau sudah sempurna? Jawabannya adalah tanya kepada Ustadz tajwidnya. Beliau yang akan kasih tahu, oh ini cara yang benar, oh ini cara yang sempurna. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau kita misalkan baca Al-Quran itu apa ya, diputus-putus gitu, misal, maaf Ustadz kalau bacaan saya belum benar ya. Kayak gini misal Ustadz, Ya. gitu, kayak alhamdulillahi rabbil alamin, kayak gitu Ustadz, kayak itu sudah kayak gitu. Itu sudah sampai pada level yang benar. Itu sudah sampai pada level yang benar karena semua hak-hak hurufnya itu sudah terpenuhi. Nah, cuma untuk apakah sudah sempurna? Jawabannya belum. Jawabannya belum, gitu kan. Jadi ada namanya level benar, ada namanya level sempurna. Kalau level apakah sudah sempurna? Jawabannya itu masih belum sempurna itu. Jadi tadi masih ada ada beberapa sifat huruf yang belum terpenuhi. Kan. Tapi apakah berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Jawabannya tidak berdosa. Tapi kalau mau kalau mau disempurnakan boleh Ustaz, bagus. Kalau mau disempurnakan bagus. Tapi itu bukan wajib ain, tapi itu wajib kifayah, wajib fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana Ustaz? Fardu kifayah itu artinya kalau di harus ada orang yang mengamalkannya, harus ada orang yang melakukannya. Jadi di kaum muslimin itu harus ada orang yang pinter, orang yang makhraj hurufnya itu sempurna, itu harus ada. Tapi apakah semua kaum muslimin itu harus makhrajnya sempurna? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi harus ada orang yang sempurna. Makanya hukumnya adalah fardu kifayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, tafadhal, ada yang tanyakan lagi? Belum jelas Ustadz, maaf. Jadi kalau misalkan dibacanya kayak diputus-putus itu gimana hukumnya? Oh, diputus. Iya, kayak diputus-putus gitu, kayak yang aku kasih contoh gitu tadi, yang alham gitu, kayak gitu diputus-putus. Oh, diputus alham, berhenti, habis itu dulillah gitu. Iya, kayak gitu. Itu sebabnya kenapa diputus? Kalau dari unsur ketidaksengajaan itu nggak ada masalah. Misalnya sedang serak atau sedang tapi kalau mungkin unsurnya ketidaktahuan. Kalau belum pahaman gitu. Kalau kurang paham itu insya Allah ma'dzur. Ya, kan itu tidak tahu. Insya Allah itu ada bagian dari uzur, gitu kan. Tapi jelas itu
memutus bacaan tanpa alasan itu tidak dibenarkan, karena kalimat alhamdu itu adalah satu huruf. Kalau dipisah justru nanti dikhawatirkan merubah makna. Nah, Boleh dicontohin nggak Ustadz? Maaf. Contoh tadi yang disambung Ya, tadi. alhamdulillah iya. Iya. Baca contohnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak diputus, dilangsungkan saja. Kenapa? Ya, karena itu memang satu rangkaian kata yang maknanya itu masih berkaitan satu dengan yang lain. Gitu kan. Karena Baik, justru Ustadz, kalau terima kasih. iya, barakallahu fikum. Jadi kalau berhenti, kalau berhenti tadi bukan pada tempatnya, itu nanti masuknya dalam bab saktah. Saktah itu adalah berhenti sebentar. berhenti sebentar. Jadi tidak boleh kita berhenti motong-motong ayat tanpa ada keperluan atau tanpa ada alasan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mungkin sudah cukup kali ya, Abdul. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang benar dari Allah Ta'ala semata, kalau ada yang salah dari saya dan dari syaitan, jazakallahu khairan, kita kembalikan ke Ustaz Abdul. Jazakallahu khair. Baik, jazakumullah khairan pada Ustadz Rizky Narendra telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk semuanya peserta Tahsin Binaku Academy yang telah mengikuti acara secara langsung atau kajian rutin Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kajian rutin ya yang antum semua telah mengikuti secara langsung di malam hari ini. Berterima kasih dan semoga untuk kedepannya bisa lebih banyak lagi yang mengikuti secara langsung. Insya Allah kajian ini akan rutin ya bagi yang baru bergabung mungkin. Insya Allah akan rutin, akan melanjutkan ya. Mungkin yang tidak belum hadir di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita ada rekamannya. Untuk pertemuan sebelumnya cek aja di channel YouTube Binaku Academy atau nanti akan saya share di grup peserta. Begitu. Insya Allah kajian rutin ini itu rutin 2 kali sebulan saja ya, Insya Allah 2 kali sebulan. Jadi diharapkan untuk semua peserta yang masih aktif belajar atau alumni sebenarnya boleh ikut juga untuk mengikuti kajian rutin ini ya, karena kapan lagi kita mau meluangkan waktu untuk belajar gitu kan. Dan ini pun enggak setiap hari ya, cuma kita luangkan waktu ya 2-3 jam saja per bulannya gitu, bahkan hanya 2 kali saja sebulannya. Jadi ya di samping belajar tahsin, kita nggak cuma belajar tahsin aja ya, kita juga harus ngaji kitab juga ya, kita dapatkan faedah-faedah lainnya selain hanya belajar tahsin. Jadi kita harus mengkaji hal-hal lain juga di samping itu ya. Tidak hanya di sini, antum bisa ikut pengajian lain atau pembelajaran yang lainnya. Misalnya antum mau belajar bahasa Arab atau yang lainnya, itu bisa di tempat lain juga ya. Jadi jangan puas belajar di sini, namun kalau memang antum mau belajar di sini saja itu nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, antum ikuti semua pembelajaran. Untuk tahsinnya juga, tahsin privatnya dengan usaha Anda masing-masing. Kemudian untuk kajian rutin ini juga antum ikuti rutin per bulannya 2 kali sebulan saja ya, hanya 2-4 jam saja ya per bulannya. Antum meluangkan waktu segitu, insya Allah bermanfaat untuk antum. Oke, mungkin itu saja dari Ana. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di 2 minggu lagi, insya Allah di tanggal sekitar ya pertengahan bulan lah seperti biasa. Oke,
Begitu saja, barakallahu fikum semuanya, dan khususnya untuk Ustadz Rizina Renda telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Wa iyyakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Wa Jazakumullah. iyyakum.